Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat bercocok tanam, dulur. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pohon pisang kepok kuning. Ini salah satu tanaman pisang kepok kuning saya yang sudah mulai berbuah. Itu buahnya udah ada sekitar 8-9 sisir. Nanti kalau sudah terbuka semua, kita hilangkan jantungnya. Biasanya sampai sekitar 10-11 sisir. Kalau yang setelahnya itu biasanya sudah tidak bagus, kecil-kecil. Jadi harus dihilangkan jantungnya. Pisang kepok ini tinggi sekali, dulur. Sekitar 3 meter lebih ini. Jadi kalau mau membersihkan jantungnya, kita harus naik pakai tangga atau pakai genter dalam bahasa Jawanya. Atau apa ya? Itulah genter pokoknya. Saya juga belum tahu namanya kalau bahasa Indonesia apa. Pisang kepok ini merupakan pisang yang besar, tinggi. Jadi dia juga tahan terhadap hama. Buahnya juga tahan sampai beberapa hari, jadi tidak mudah lepas protol. Kalau digoreng rasanya enak, karena ada beberapa jenis pisang yang kalau digoreng tidak nikmat buah pisang kepok ini. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menanam pisang kepok di daerah tanah yang berpasir. Karena pisang itu harus tumbuh di tanah yang agak lembab, tidak boleh terlalu kering ataupun tidak boleh terlalu basah. Jadi untuk di daerah yang berpasir, pisang kepok itu harus ditanam di dalam lubang seperti ini. Ini dulu kita buat lubang sebelum ditanam, karena kenapa? Di tanah daerah saya itu tanahnya berpasir. Jadi kalau dia ditanam di atas, dia akan cepat mati karena kekurangan air. Jadi kita harus membuat lubang kedalaman sekitar 1 meter, baru kita tanam di dalam. Seperti ini, dulur. Ukurannya kira-kira sekitar 1 meter lebih lah, 1,5 kali 1,5. Ini ada itu lagi. Pisang kepoknya tinggi-tinggi ya. Ini juga, nah ini. Kenapa kita harus membuat lubang pada tekstur tanah berpasir? Karena tanah berpasir itu tidak pintar untuk menyimpan kadar air, dan unsur haranya sangat minim. Jadi kesuburannya sangat kurang sekali. Jadi kita mengakalinya agar tanah itu atau tanaman itu tetap dalam kondisi lembab, kita harus membuat lubang-lubang ya kira-kira kedalaman 1 meter lah. Selain itu dia mudah terkikis air hujan. Jadi kalau kita membuat sistem menanam dengan membuat gulutan atau gundukan, lama-kelamaan gundukan itu akan habis atau rata kembali. Jadi kemungkinan bisa roboh atau kehilangan kadar air. Jadi tanamannya akan mati. Jadi kita harus membuat lubang untuk mengakali agar air yang turun atau air hujan itu nanti langsung turun ke bawah. Dan kalau lubang itu lama-lama tertutup, akhirnya tanaman kita tetap lembab karena tertutup tanah yang kemudian menimbun tanaman kita seperti ini. Ini dulu dalam, ini sekarang kira-kira tinggal 0,5 meter karena terkikis tanahnya, jadi dia turun. Kemudian untuk memperbaiki unsur hara yang pada tanah yang berpasir ini cuman dikasih pupuk kompos. Jadi bekas daun-daun, ranting-ranting dari
pohon-pohon yang di sekitar kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam lubangnya. Ya, lama-lama akan menutup seperti ini, tapi karena akarnya berada di dalam, jadi dia kondisi akarnya tetap lembab. Beda kalau kita menanam pisang itu di atas atau dibuat gundukan, dia akan kekurangan air karena tanahnya memang seperti ini, jadi nggak bisa kalau kita buat gundukan. Nah, tekstur tanahnya seperti ini dulur. Nah, ini seperti ini, jadi dia sangat kasar. Jadi kalau musim kemarau dia akan mudah kering, karena ini berhubung barusan hujan jadi masih basah. Oke, demikianlah tip dari saya bagaimana cara menanam dan memperbaiki unsur hara pada tanah yang berpasir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat untuk menanam, hijaukan bumi kita untuk masa depan anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.